Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita mulai pertemuan pertama kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Ya, berdoa dicukupkan. Oke. Sebelum memulai pertemuan hari ini, anak-anak bisa mengisi absensi terlebih dahulu dari Google Form yang sudah saya sediakan, sudah saya kirimkan di Google Meet ya. Oke. Untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan mempelajari mengenai komponen yang ada pada PC ya, atau personal komputer. Komponen-komponennya itu dia ada motherboard, ada atau mainboard, ada power supply, ada CPU, ada memori atau RAM, ada hard disk, ada video adaptor, ada sound card, hexant fan, dan casing. Nah, untuk PPT-nya akan saya share screen di sini, akan saya jelaskan. Dan juga akan ada tugas esai dan ada video tutorial yang akan saya bagikan. Sudah ada ininya? Share screen-nya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung tugas esai aja. Tugas, Pak. Jangan dulu. Sabar. Mantap Pak, ayo kita esai. Sebentar, kalau esai dulu belum tahu materinya gimana. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen peralatan pada personal komputer yang akan dilakukan oleh saya sendiri, Raffiando Oktarasya. Oke, komponen personal komputer. Yang pertama itu ada motherboard. Bagi kalian anak-anak yang sering yang mungkin sudah pernah membuka atau membongkar casing PC kalian, mungkin kalian pernah melihat sebuah papan besar yang ditempelkan CPU atau prosesor, atau bisa ditempelkan VGA, juga ada RAM di sana. Nah, itu papan besar itu dinamakan motherboard atau yang biasa kita sebut dengan papan induk. Papan ini mempunyai beberapa slot individual dipasangkan untuk komponen lain. Dia bisa memasangkan prosesor, memori, sound card, display adapter, dan sebagainya. Di antara slot pada papan utama terdapat slot yang khusus digunakan untuk pemasangan prosesor yang dinamakan soket atau slot 1. Motherboard memiliki beberapa jenis soket yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan jenis prosesor tersebut. Biasanya, kalau soket itu terdapat beberapa digit di belakangnya dan tergantung dari prosesor yang bisa mensupportnya. Contoh, pada motherboard Bapak menggunakan soket 1150. Soket 1150 ini mensupport pemasangan prosesor Core i3 generasi keempat, Core i5 generasi 4, dan Core i7 generasi keempat. Oke, lanjut. Nah, ini gambar untuk motherboard atau mainboard atau papan induk. Ini gambaran mainboard yang belum dipasangkan komponen-komponen PC lainnya. Ini soketnya untuk memasangkan CPU. Ini juga ada slot memori dan lain sebagainya. Lanjut. Lalu ada power supply. Sesuai dari namanya, power supply itu adalah kotak tegangan listrik yang menempel pada bagian belakang casing. Biasanya kalau kalian buka casing PC kalian, dia itu ada di sebelah belakang, di bagian kiri, tergantung dari casing kalian sebenarnya. Dia memiliki kabel power dan bisa disambungkan komponen hardware yang ada di dalam casing. Fungsinya mengubah tegangan AC menjadi DC dan menyuplai tegangan tersebut ke komponen yang membutuhkan arus dan tegangan pada motherboard. Oke, lanjut. Ada Central Processing Unit. Central Processing Unit adalah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi empat yang merupakan otak atau pengendali proses kinerja komputer, dibantu dengan komponen lainnya tentu saja. Satuan kecepatan prosesor itu megahertz atau MHz, atau juga gigahertz, atau dalam megahertz itu 1000 megahertz. Semakin besar nilainya, semakin cepat proses eksekusi pada komputer. Jadi kalau disederhanakan, CPU itu adalah otak dari PC itu sendiri. Jadi dia itu memproses data
gitu. Kalau secara sederhananya. Lalu ada read only memory atau RAM atau ROM. Prosesor hanya dapat menyimpan data dan instruksi di register yang berukuran kecil, sehingga tidak dapat menyimpan semua informasi yang dibutuhkan untuk semua proses program. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, prosesor tentu harus dilengkapi dengan alat penyimpanan yang berkapasitas lebih besar, yaitu memori utama. Ukuran memori ditujukan oleh satuan byte. Fungsinya sebagai alat penyimpan data dan program yang bersifat sementara, hanya bekerja pada saat komputer hidup. Oke, lanjut. Ada memori DDR1, ada DDR2, dan DDR3. Semua memori yang saya tampilkan di sini merupakan jenis memori DIMM atau Dual Inline Memory Module. Karena ada yang belum saya tampilkan di sini yaitu SODIMM, Small Outline Dual Inline Memory Module. Kalau itu SODIMM itu dia sama fungsinya dengan yang ada di sini, cuman perbedaannya dia diperuntukkan untuk notebook atau laptop. Oke, lanjut. Kemudian ada hard disk. Hard disk di sini itu komponen yang berbentuk persegi 4 yang berisi platter atau piringan yang mirip dengan piringan hitam. Head, papan elektronik, motor penggerak, dan komponen lainnya dilapisi atau dibungkus oleh casing yang kuat. Fungsinya salah satu alat booting komputer, media penyimpanan operation system yang digunakan pada komputer, lalu media penyimpanan semua data dalam kapasitas yang besar pada komputer. Singkatnya, komponen hard disk itu dia digunakan untuk menyimpan data kalian secara permanen di komputer. Kenapa dia diberikan casing yang kuat? Karena tentu saja untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya. Karena ketika hard disk terkena benturan sedikit saja, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Bisa jadi bad sector, bisa jadi tidak terbaca, bisa jadi hal-hal yang buruk terjadi lainnya. Lalu ada video adaptor atau VGA. VGA ini merupakan komponen hardware komputer menghubungkan peralatan pemrosesan grafis dengan peralatan output berupa monitor. Berfungsi memaksimalkan fungsi layar sehingga dapat menghasilkan grafis dalam resolusi dan kualitas warna yang terbaik. Lalu ada sound card. Sound card merupakan komponen hardware komputer berbentuk chipset pada motherboard atau PCB card. Singkatan dari printed circuit board yang dipasang pada slot PCI di motherboard dengan memiliki 4 komponen utama untuk menerjemahkan analog dan digital. Fungsinya mengolah data berupa audio atau suara, kedua sebagai penghubung output audio ke speaker, ketiga sebagai penghubung input suara ke komputer melalui mikrofon. Singkatnya dia itu lubang port kalian kalau ingin menginput headset atau speaker gitu. Dan ada berbagai warna di sini dan tiap warna di sini itu dia memiliki role-nya atau perannya masing-masing. Misal warna pink itu dia itu untuk menginput mikrofon, atau warna biru dia bisa untuk menginput analog atau line-in. Juga hijau itu dia bisa menginput speaker, dan kuning itu subwoofer. Selanjutnya ada heatsink fan. Heatsink fan ini merupakan peralatan pendingin yang berbentuk kotak atau bulat. Dia terbuat dari bahan aluminium dan di atasnya terdapat kipas yang akan berputar saat komputer menyala. HSF menjadi kebutuhan pokok dalam komputer karena hampir semua komponen hardware di komputer dalam casing menggunakan HSF masing-masing, mulai dari prosesor, VGA card, dan hard disk. Alasan kenapa HSF itu digunakan di setiap komponen pada PC kalian itu karena ketika daya dari power supply itu disalurkan kepada komponen-komponen PC kalian, itu secara otomatis itu komponen PC kalian itu akan naik temperaturnya. Nah, untuk menjaga kestabilan temperatur agar tidak overheat, tentu saja dipasangkan heatsink fan. Karena kalau ketika komponen PC kalian ada yang overheat, maka komputer kalian tidak akan berjalan dengan optimal. Seperti itu. Lalu ada casing. Casing sepertinya sudah pada tahu ya kayaknya. Ya, namanya juga casing. Casing adalah otak pembungkus atau tempat meletakkan komponen hardware pemrosesan yang berfungsi melindungi komponen hardware dari gangguan luar. Pada umumnya casing sering disebut dengan CPU. Nah, ini merupakan stigma yang selalu salah. Karena orang-orang awam itu kalau ngelihat casing PC itu disebutnya CPU, padahal salah itu.
Casing ya casing, CPU ya CPU, PC ya PC gitu. Kalau casing itu pembungkusnya, jangan sampai salah gitu. Nah, setelah materi yang diajarkan sama Bapak, kalian jangan salah lagi kalau menyebut PC itu sebagai CPU, menyebut casing sebagai CPU. Ya, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Alhamdulillah. Fungsinya sebagai tempat meletakkan komponen hardware, misalnya power supply, motherboard, floppy disk, CD-ROM, atau DVD-ROM. Sebenarnya fungsinya bisa lebih dari itu, karena pada saat zaman sekarang teknologi sudah semakin maju ya. Ada juga casing yang di dalamnya ada kipas ekstra atau heatsink fan yang ekstra. Tentu saja untuk menjaga agar temperatur PC kalian tetap stabil. Nah, ini contohnya. Yang di kiri ini tentu saja dia sudah menggunakan heatsink fan extra dan yang satunya belum. Karena itu pemilihan casing dalam merakit PC kalian itu juga penting sebenarnya. Untuk setelahnya akan ada tugas esai yang akan Bapak bagikan kepada kalian semua. Komponen-komponen yang di motherboard belum Bapak jelaskan karena ini akan menjadikan tugas untuk kalian. Karena komponen-komponen pada motherboard itu juga banyak dan kalian akan tuliskan pada Word, kemudian kalian kolektifkan, kalian upload ke Google Drive dan kirimkan ke Bapak ya. Pak, izin bertanya. Boleh, Willy ya? Iya, Pak. Kan tadi ada CPU, Pak, atau prosesor. Setahu saya prosesor itu ada yang 32 bit sama 64 bit. Nah, itu tuh apa yang ngebedainnya, Pak? Bagus, Willy, bagus pertanyaannya. Ya, bagus. Pertama sebelum menjelaskan itu kita harus pahami dulu apa itu bit. Pengertian jumlah bit dalam proses itu dia tuh menunjukkan ukuran data yang dialirkan serta kapasitas dari registry yang merupakan tempat untuk menyimpan informasi komputer. Jadi 1 bit itu terdiri dari bilangan biner, yaitu 1 dan 0. 32 bit itu artinya mampu menyimpan 64 nilai komputasi, sedangkan 64 bit mampu menampung hingga 256 nilai komputasi. Kalau dilihat dari segi performa, tentu saja 64 bit jauh lebih baik daripada 32 bit ya. Itu disebabkan karena sebuah proses dalam komputasi 32 bit itu menampung nilai komputasi sebesar 64 bit. Sehingga apabila sebuah proses memerlukan nilai komputasi sebesar 128 bit, maka prosesor 32 bit membutuhkan 2 kali putaran untuk bisa menyelesaikan proses tersebut. Sedangkan untuk 64 bit cukup sekali putaran karena bisa menampung hingga 256 komputasi. Perbedaan antara CPU 32 bit dan 64 bit itu perbedaan besarnya ya, itu adalah jumlah hitungan per detik yang dapat mereka lakukan, mempengaruhi kecepatan di mana mereka dapat menyelesaikan tugas tersebut. Prosesor 64 bit dapat datang dalam versi dual core, quad core, 6 core, dan 8 core atau octa core untuk komputasi rumah. Multiple core memungkinkan peningkatan jumlah perhitungan per detik yang dapat dilakukan, yang dapat meningkatkan daya pemrosesan dan membantu membuat komputer berjalan lebih cepat. Program perangkat lunak yang membutuhkan banyak perhitungan seperti itu bisa berfungsi dengan lancar, dapat beroperasi lebih cepat dan lebih efisien pada prosesor 64 bit multicore untuk sebagian besar. Seperti itu. Bisa dipahami, Willy? Bisa, Pak. Sangat bisa dipahami. Alhamdulillah. Bagus, Willy, pertanyaannya bagus. Oke. Sepertinya tidak ada yang mau bertanya lagi ya. Sepertinya paham semua ya, anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau seperti itu. Ya baik, untuk kalau begitu Bapak cukupkan ya. Untuk videonya kalian bisa tonton. Untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktikum merakit komputer menggunakan peralatan masing-masing di rumah. Jaga kesehatan baik-baik ketika di pandemi ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.